pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan? Ya berdasarkan karepe Allah. Cuman yang kita ketahui itu berdasarkan huruf. Pahala dihitung berdasarkan apa? Yang paling utama iki nggak boleh tidak karepe Allah. Jangan pernah itu diduakan. Cuman dalam ilmu fikih itu ada macam-macam pandangan. Ya. Dalam ilmu fikih itu kenapa sih ada ilmu fikih? Itu karena agar perbuatan kita itu lebih mendekati kebenaran. Jangan mengatakan benar. Kita tidak tahu apakah benar menurut Allah atau tidak. Kamu membaca Quran sebaik-baiknya, sak enak-enak, sak suarane diusakno sing enak. Tapi apakah benar menurut Allah? Belum tentu. Karena Allah tidak pernah mengatakan kepada kita secara langsung, ya kan? Jadi jangan GR mengatakan, "Wow, wacananku benar." Itu kan menurut fikih, benar. Nah, menurut tajwid benar. Tapi menurut Allah apa ya? Jangan-jangan ada yang salah. Di mana barangkali kalau koreksinya Allah? Di dalam hati. Bacaannya ikhlas apa enggak? Nah, di situ. Itu penilaian Allah. Gitu loh. Jadi, kalau ilmu fikih dan ilmu tajwid khususnya itu mengajarkan bacaan itu harus tepat tajwidnya dan makhorijul hurufnya. Terus kalau ada pahala berdasarkan apa? Ada yang mengatakan berdasarkan huruf-huruf. Jadi Rasulullah pernah bilang satu huruf itu nilainya 10 pahala. Alif lam mim. Berapa? Alif lam mim. Berapa? Berarti 3 huruf kan? Berarti pahalanya berapa? 30. Mek ngono tak 30. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa? 19 huruf. Berarti pahalanya 190 kali 10 kan? Makanya ojo males-males baca Quran. Itu menurut hadis Kanjeng Nabi. Ya tetap aja itu boleh-boleh saja gitu loh. Terus soal pahala, apakah pahala bacaan kita nanti diterima atau tidak itu tingkae. Jare ana kono tapi yo wirane iki. Gak sepiro ganteng. Jadi terus bagaimana sekarang? Apakah orang yang membaca Quran tapi tidak khusyuk apakah dapat pahala? Ya karo. Nah, ngono. Terus gak ikhlas. Ya jelas gak oleh lek gak ikhlas. Jelas gak oleh. Malah kadang-kadang dapat dosa. Loh, jangan mengatakan selalu dapat pahala ya. Karena orang yang riya an-nasi wala yu'minu billahi. Lah, orang yang riya itu an-nasi riya. Riya itu apa? Pamer kepada manusia wala yu'minu dan tidak beriman kepada Allah. Lah. Ini siapa ya? Ini mari ngono enggak kualat. Apa lagi diejek wong, dinyek wong, diancam wong. Soalnya ndek kene wis tau. Ndek kene. Sing ngancam malah mati dhisik. Wis tau. 3 kali. Allah apa gak lapo-lapo. Gak bales.
Sing murang-muring malah Allah. Gitu. Jadi urusan pahala itu urusannya Allah. Dasarnya apa? Sak karepe Allah. Nah, ngono ae. Cuman kalau orang yang orang yang itu enggak ikhlas atau pamer kepada manusia suara dienain apa. Nah, itu akhirnya orang tersebut nanti justru mendapatkan dosa. Karena dia dihukumi tidak beriman lagi kepada Allah. Mangane aja suka pamer lek duwe apa-apa, lek iso apa-apa, lek pinter, lek apa iku gak usah dipamerno wis. Kecuali untuk diamalkan. Kamu bisa buat apa misalnya ya, iso nggak layangan sing enak. Dan kandakno nang kancane. Bukan untuk pamer, tapi diajari kancane mau. Ngene lho carane nimbang. Gus Plang. Nah, kene ini kan. Kengin carane nimbang. Supaya iso imbang kok dadi layangane enak anteng. Nah, itu. Kalau punya sesuatu berikan kepada temanmu biar sama-sama bisa. Itu. Bukan untuk pamer saja. Itu nanti dapat dosa, enggak dapat pahala malah dapat dosa. Wah, iya, malah oleh dosa. Bulan Ramadan bulan yang paling bulan Ramadan bulan yang paling disucikan oleh Allah. Paling mulia, Pak. Yang paling mulia. Karena apa? Paling mulia karena disucikan oleh Allah. Allah sendiri yang bilang. Terus kenapa itu paling mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Itu. Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kapan? Tanggal 17 Ramadan. Lek diperingati ini gak tahu. Jarang itu diperingati. Itu malam nuzulul Qur'an. Artinya malam diturunkannya pertama Qur'an. Di Gua Hira. Jadi Rasulullah mendapat Qur'an pertama surat apa? Al-Alaq. Ya, itu 5 ayat saja. Iqra. Nah, 1 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat saja. Pertama itu. Jadi pertama diturunkan ayat pada tanggal 17 Ramadan malam hari. Rasulullah diwiyan ana ngene Gua Hira Semedi. Karena Rasulullah enggak suka dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang Quraisy jahiliyah yang suka mabuk-mabukan, main duit, main perempuan, main wes macam itu. Rasulullah terus apalagi sing paling gak disenengi ambek Rasulullah adalah menyembah berhala. Gitu. Jadi dimuliakannya bulan Ramadan karena pertama apa? Karena ada Al-Qur'an diturunkan yang pertama kali. Malam Jumat itu pasan 17 Ramadan. Pas malam Jumat itu malaikat Jibril membawa surat Al-Alaq 5 ayat pertama. Berapa tanda-tanda kiamat? Tanda-tandanya itu ulama itu macam-macam ya. Cuman tanda-tanda itu ada dua golongan. Tanda besar, tanda kecil, dan tanda besar.
tanda kecil kiamat diantaranya ada kematian. Terus kamu sakit. Kamu sakit itu merupakan tanda kiamat. Sakit saja itu tanda kiamat, tapi tanda kecil. Sampai tanda kecil tapi sing rodok gede adanya apa itu? Matahari. Itu tanda besar. Turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Terus nanti tanda-tanda besar, matahari keluar dari terbit dari barat, setengah hari balik nih. Itu matahari nanti begitu. Terus keluarnya dukhon itu kabut. Kalau orang Islam kena menghirup kabut iku ana apa pedhut kene ngarani, pedhut ya. Sing kaya asap iki. Lek wong Islam, wong beriman sing nyedot iku ya paling watuk-watuk terus pilek ngono to. Tapi lek wong sing kafir nyedot iku awake kaya dibethok iki kaya dipreteli ngono. Loro kabeh. Padahal ya gak dipreteli, cuma rasane iku kaya digepuk iku dipreteli loro kabeh. Bahkan sampai pada kematian. Sebelum mati pun itu nanti dia merasakan penyiksaan hanya karena menghirup apa kabut sing jenenge apa dukhon. Jadi macam-macam tanda-tanda besar itu ada berapa? Lek tanda kecil banyak wis gak hitung. Tanda besar itu ada 10. Ya. Di antaranya seperti itu. Terus keluarnya api di Yaman. Terus nanti ada gunung mas keluar di daerah itu. Jadi gunung mas saiki ku sik tersimpan di dalam bumi, nanti pada waktunya keluar. Ya sapiro gedene karo. Tapi akhirnya jadi rebutan kan. Jadi rebutan akhirnya dadi apa? Perang. Jur-juran. Ngerebutno gunung mas. Terus nanti kalau perang itu perangnya itu apa jenenge perang besar. Bisa dikatakan perang besar itu perang dunia ketiga. Ajur-ajuran. Akhirnya engko ana perang sing tidak memakai alat canggih. Iku wis akhir banget iku. Jadi kembali kepada zaman dulu, pakai pedang, tombak, naik kuda, naik onta, naik sapi, naik jaran, naik kebu, ngono kok. Keluarnya Dajjal, Ya'juj, Ma'juj dan sebagainya itu tanda-tanda besar. Ada 10. Kemungkinan enggak kaya itu. Enggak pernah ada yang ulama mengatakan mampir nang Indonesia. Ya. Kaya ngono. Soale apa insyaallah Indonesia ini masih dilindungi oleh Allah. Cuma ya mbuh maneh lek engko tambah suwe Indonesia Islami rusak, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan secara total. Morale wong wis dadi kafir kabeh. Lah nanti pada kata Rasulullah apa? Tidak akan terjadi saah itu kiamat. Sampai pada orang yang terakhir bisa baca, bisa mengucap Allah. Gak iso muni la ilaha illallah, gak iso. Allahu Akbar gak iso. Subhanallah gak iso. Isone me Allah. Itu Allah menghormati walaupun dia hanya bisa baca Allah. Padahal gak sholat gak apa wong. Nah, baru wong iku mati diterkam oleh singa. Ini ceritanya Rasulullah nanti seperti itu. Rasulullah kan koncone malaikat Jibril, jadi bisa tahu apa yang terjadi nanti. Akhirnya apa? Orang ini diterkam oleh singa, mati, dirobek-robek tubuhnya. Kemudian langsung
matahari, bintang, bulan, planet berbenturan terus bumi ini mengeluarkan apa itu jenenge gunung-gunung meletus, buminya pecah. Wis gak karu-karuan. Sampai gunung itu diceritakan di surat Al-Zalzalah, itu gunung itu beterbangan. Seperti kapas yang ditiup angin. Gunung itu duduk pean sing ndani pean kayak bleduk. Gunung beterbangan seperti kapas ditiup angin. Jadi nanti Masya Allah wis gak terbayangkan bagaimana serunya. Tapi mbuh kapan itu nggak ada yang tahu, bahkan Rasulullah pun tidak mengetahui. Ya, sudah ditutup timbang mesam-mesem dewi seakan kok keterusan gendang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi